Selamat pagi pemirsa Pelatihan Dasar CPNS tahun anggaran 2026 Kota Banjar, Gelombang 1 Angkatan 20 yang telah dimulai pada tanggal 7 Januari 2026. Tahun 1 kelompok 3 dari Angkatan 20 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, hari ini kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan kelompok 3 dari Angkatan 20 Gelombang 1 Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung. Langsung saja menuju reporter kita yang pertama, Saudari Elsa Herpiani dengan narasumber Bapak Rian Gunawan. Sehat, Ab? Wah, sekarang kegiatannya apa saja nih selain bekerja? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya begini kegiatannya setelah kerja, paling di rumah aja istirahat. Kalau dengar kata wawasan kebangsaan, apa sih yang muncul di otak pertama kali? Berasa kaku banget gak? Atau punya definisi sendiri yang lebih relate? Jujur, awalnya mikir itu kayak upacara bendera atau hafalan undang-undang dasar. Tapi kalau dibawa santai, menurut aku wawasan kebangsaan itu kayak identitas. Kayak ibu tahu ibu siapa, ibu tinggal di mana, dan ibu bangga sama vibe Indonesia yang beragam. Jadi nggak cuma soal hafal peta, tapi peduli sama apa yang terjadi di sini. Sekarang kan lagi rame isu-isu strategis kayak hoax, cyberbullying, sampai polarisasi di medsos. Nah, menurut AA, itu termasuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan buat negara kita nggak sih? Banget. Sekarang perang itu bukan cuma pakai senjata, tapi pakai jempol. Hoax yang bikin kita berantem sama teman sendiri itu udah masuk AGHT versi modern. Menurut aku, itu tantangan dan gangguan nyata yang bikin kita nggak fokus buat maju karena sibuk drama di sosmed. Udah. Banyak yang mikir bela negara itu harus masuk militer atau angkat senjata. Kalau versi AA sebagai anak muda yang nggak bisa lepas dari gadget, bela negara yang paling nyata itu bentuknya gimana? Bela negara ala kita tuh simpel tapi impactful. Contohnya, sharing sebelum sharing. Nggak ikut-ikutan sebar hate speech atau konten rasis itu udah bela negara banget. Terus bangga pakai produk lokal atau ngenalin budaya kita lewat konten TikTok atau Reel. Itu juga cara kita jaga nama baik Indonesia di mata dunia. Isu kayak kesehatan mental atau sulitnya cari kerja sering bikin Gen Z berasa nasionalisme aku luntur nih. Nah, menurut AA gimana cara tetap punya jiwa bela negara pas kita sendiri lagi struggling? Bela negara itu juga berarti bela diri sendiri, supaya tetap berkualitas. Kalau kita sehat mental, punya skill oke, dan nggak bebanin negara, itu udah kontribusi. Kita harus sadar kalau kita adalah aset, jadi saling support sesama anak muda itu cara kita menghadapi hambatan yang ada sekarang. Terakhir, apa pesan AA buat teman-teman seangkatan supaya nggak cuek-cuek banget sama masa depan bangsa? Jangan nunggu momen gede buat jadi pahlawan, mulai dari hal yang kecil aja. Hargain perbedaan pendapat pas lagi debat di kolom komentar. Dan jangan gampang kemakan adu domba. Indonesia itu rumah kita. Kalau bukan kita yang jaga vibes-nya biar asik, siapa lagi kalau bukan kita? Terima kasih Saudari Elsa Herpiani dan Bapak Rian Gunawan. Lanjut kita pada reporter kedua, Saudari Desi Nurlena dengan narasumber Ibu Yani Rohmayani. Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya?
Selain bekerja, kegiatan apa saja yang dilakukan sehari-hari? Pagi, alhamdulillah sehat. Kegiatan sehari-hari berolahraga, membersihkan lingkungan rumah, mengisi waktu bersama keluarga. Ibu mungkin pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan yang di dalamnya terdapat semboyan negara kita. Nah, apa sih bunyinya? Terus, kenapa kita harus rukun meskipun kita berbeda-beda? Iya, sudah pernah belajar wawasan kebangsaan dulu di sekolah. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena perbedaan itu unik dan kita bisa menjadi hebat jika bersama. Ibu pasti punya media sosial ya? Zaman sekarang orang-orang cenderung mencoba eksis di media sosial. Pernah tidak mendengar berita hoax? Menurut Ibu, hoax di media sosial bisa memecah belah persatuan apa tidak? Media sosial punya, ada TikTok, Facebook. Karena dengan berita hoax, menurut saya berita hoax bisa memecah belah persatuan karena biasanya itu adalah berita yang memicu emosi dan membuat orang saling curiga, jadi bisa menimbulkan konflik antara satu sama lain. Ibu sendiri bagaimana merespon informasi atau berita yang didengar di media sosial? Caranya dengan cek sumbernya dulu, terus jangan langsung share. Kita harus benar-benar bisa memilih informasi mana yang bermanfaat untuk kita dan yang tidak. Jangan sembarang menerima informasi kemudian asal ikut-ikutan. Istilah bela negara sudah pernah dengar juga ya Bu? Bela negara di masyarakat bisa dilakukan dengan cara apa saja? Sudah juga, bela negara bisa dilakukan di mana saja. Kalau di masyarakat contohnya dengan menghormati orang lain, kerja bakti, membersihkan lingkungan, ikut ronda malam bagi laki-laki dan melapor jika ada masalah keamanan. Terima kasih Saudari Desi Nurlena dan Ibu Yani Rohmayani. Lanjut pada reporter ketiga, Saudari Dewi Nurmahastuti dengan narasumber Ibu Rohaila. Ibu sehat? Wah, sekarang kegiatannya apa saja nih setelah pensiun? Pasti sudah lebih santai ya, tidak perlu pusing absen kantor lagi. Alhamdulillah sehat. Ya begini, kegiatannya paling ngomong cucu, berkebun, sama aktif jadi pengurus lingkungan saja supaya badan tetap sehat dan tetap bisa gerak. Dulu kan ibu puluhan tahun jadi ASN, tiap hari apel, setiap hari pakai seragam. Sekarang kalau sudah di rumah begini, apa sih yang paling ibu kangenin dari masa-masa pengabdian dulu? Dan menurut ibu, apa sih arti cinta tanah air yang paling terasa di masa tua ini? Ya, kangennya itu suasana pelayanan bareng sama rekan-rekan sejawat yang pasti. Kemudian kalau untuk saya sekarang, cinta tanah air itu nggak perlu muluk-muluk ya. Cukup jadi warga yang tidak menyusahin pemerintah, taat aturan, dan tetap peduli sama tetangga sekitar. Nah, sekarang kan zaman sudah beda banget ya Bu. Apa-apa lewat HP. Ibu merasa tidak sih kalau sekarang orang jadi gampang banget berantem?
atau beda pendapat gara-gara berita di media sosial. Menurut Ibu, ini bahaya tidak ya buat ketenangan kita di lingkungan? Wah, terasa banget. Di grup WA itu kadang isinya berita yang belum jelas loh, tapi sudah bikin orang emosi. Menurut saya itu bahaya loh. Kalau kita gampang adu domba begitu, kita jadi tidak rukun lagi. Padahal dulu Indonesia itu kuat karena kerukunannya. Kalau Ibu dapat berita yang terlihat panas atau menjelek-jelekan pihak tertentu, biasanya Ibu langsung percaya atau tidak? Dan bagaimana caranya supaya Ibu tidak ikut kebakar emosinya? Biasanya saya diamkan dulu, jangan langsung disebar. Saya tanya anak saya, ini benar nggak beritanya? Kita harus pintar-pintar nahan diri, jangan jadi penyebar fitnah. Menahan diri itu juga perjuangan loh zaman sekarang mah. Banyak anak muda kalau dengar kata bela negara langsung mikirnya perang atau militer. Tapi bagi Ibu yang sudah makan asam garam di pemerintahan, apa sih contoh kecil bela negara yang bisa kita lakukan di rumah atau lingkungan? Bela negara itu ya mau ikut kerja bakti, bayar pajak tepat waktu, atau sesimpel tidak ikut-ikutan sebar-sebar hoax. Intinya, apapun yang kita lakukan untuk jaga nama baik lingkungan dan bantu tetangga, itu sudah termasuk bela negara buat saya. Terakhir nih Bu, kami kan baru mulai jadi ASN di zaman yang penuh tantangan ini. Ada pesan tidak buat kami biar semangat pengabdiannya bisa awet seperti Ibu dan tidak mudah goyah jika ada masalah atau isu-isu yang tidak benar di luar sana? Pesan saya, karena kerja itu ibadah, yang jujur saja dalam kerja. Jangan cuma cari aman atau cari uang. Ingat, kalian itu pelayan masyarakat. Tetap kompak sama teman. Jangan gampang kepancing isu politik atau perpecahan. Kalau kalian kerja benar, hati itu tenang sampai pensiun nanti. Terima kasih Ibu Rohailah dan juga seluruh narasumber yang sudah berkenan memberikan informasi kepada seluruh pemirsa. Kesimpulan dari berita ini ialah bela negara dapat diwujudkan oleh setiap warga negara tanpa memandang usia dan latar belakang. Narasumber Generasi Z memaknai bela negara melalui sikap bijak di ruang digital, seperti memilah berita hoax dan menghindari komentar negatif yang dapat memecah persatuan. Sementara itu, narasumber usia 50-60 tahun mewujudkan bela negara melalui kepatuhan terhadap aturan, kepedulian sosial, serta pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa bela negara adalah tanggung jawab bersama yang dilaksanakan melalui perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Over the valley, felt you in the breeze, followed the calling, brought me to my knees. Over the forest, felt you in the pine, sweet, soft music coming